Kepada siapa kita berlari ketika memerlukan bimbingan? Kepada siapakah kita belajar tatkala dihunjam berbagai penderitaan? Agama mengajarkan kita untuk berpaling pada Tuhan, untuk mengambil petunjuk dari kata-kata langit yang mencerahkan. Dan firman langit itu bercerita tentang manusia pilihan. Mereka lah para utusan yang mencerap pahit dan manisnya kehidupan. Bila ada buah yang paling ranum, mereka lah yang memetiknya. Bila ada duri yang paling tajam, mereka pula yang tertusuk karenanya. Para nabi adalah wasiat Tuhan di muka bumi. Kepada mereka lah selayaknya kita berguru pada kehidupan yang ditempa dengan guncangan, yang bertahan dalam badai, dan tetap dekat dengan Tuhan pada setiap keadaan. Sungguh setelah itu tiada lagi hujah bagi manusia. Bila kita mengeluh karena derita yang berat, mengaduh karena ketakutan yang dahsyat, merintih karena kebingungan dan duka yang pekat, berpalinglah pada teladan para nabi itu. Di sana akan kita temukan mutiaranya, di sana cahaya Tuhan tak akan berhenti memberikan sinarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore semuanya teman-teman sekalian. Selamat datang di akun Instagram @caknurul_society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh NCMS, oleh Nurholis Media Society, di dalam rangka menyebarkan gagasan-gagasan Islam yang terbuka, beragama yang inklusif, dan bagaimana kita menghormati satu sama lain. Teman-teman sekalian, sore ini topiknya kita bicara soal kisah-kisah kearifan para nabi, prophetic wisdom. Ini sebetulnya inspirasinya dari satu buku yang ditulis oleh Kiai Miftah Fauzir Ahmad. Tetapi dalam konteks Ramadan ini perlu kita perbincangkan karena kisah tentang keteladanan, ya, keteladanan tentang kesabaran, tentang keberanian, tentang bagaimana kita tentang kesederhanaan ini kita bisa ambil langsung keteladannya dari para nabi dan rasul. Nah, saya ingin nanti persilahkan saja langsung kepada Kiai Haji Miftah Fauzir Ahmad untuk bisa langsung bicara soal tentu saja soal kandungan ini, buku ini, lalu kemudian inspirasinya bagaimana kaitannya dengan Ramadan tahun ini, supaya kita bisa belajar banyak dari para nabi. Saya kira langsung saja, Ustadz, waktunya saya berikan sekitar 20 menit begitu. Setelah itu nanti kita akan berdialog dengan teman-teman. Silakan. Siap, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah dapat silaturahmi kembali dan sudah direncanakan memang ingin silaturahmi pada kawan-kawan di Nurholis Media Society, insyaallah satu saat. Ya. Dan terima kasih berkenan untuk mengundang. Ini topik The Prophetic Wisdom memang berangkat dari buku, ini bukunya Mas. Nah, ini bukunya Ayah, terbitkan Mizan 2021, sebelumnya diterbitkan pula beberapa tahun sebelumnya juga oleh Mizan. Saya tertarik sebetulnya membaca kisah para nabi ini karena beberapa hal. Satu, hubungannya dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan Rabiul Quran, musim seminya Al-Quran. Dan kita dianjurkan dan kita semua akan berusaha untuk mendaras Al-Quran, membaca. Pada saat yang sama kan, afalam yatadabbarun Al-Quran, apakah kita tidak mentadabburi Al-Quran? Nah, semua kisah para nabi ini bersumber dari Al-Quran. Bahkan Al-Quran dapat dikatakan sekian puluh persennya itu adalah cerita, adalah kisah para nabi. Pertanyaannya, untuk apa Allah Ta'ala hadirkan itu semua? Bimbingan, petunjuk, hudan linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan, dalam pensifatan tentang Al-Quran yang turun pada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah masyarakat, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan saya kira termasuk dalam hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan itu adalah kisah-kisah para nabi ini, begitu. Nah, yang kedua,
kepenasaranan saya itu adalah mengapa ia umumnya hanya menjadi kisah yang kita baca pada waktu kanak-kanak, pada masa kecil kita. Ya, 25 Nabi dan Rasul itu jadi cerita anak-anak. Padahal itu diturunkan untuk membimbing kehidupan kita, terutama kehidupan dewasa kita. Ya. Tapi hampir jarang ada 25 kisah Nabi dan Rasul untuk kehidupan dewasa. Misalnya 25 hikmah, 25 kisah 25 Nabi dan Rasul, walaupun jumlahnya lebih dari itu. Hikmah kisah Nabi dan Rasul untuk misal ini menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga. Hikmah kisah Nabi dan Rasul untuk menghadapi masalah-masalah bangsa dan negara. Misalnya ini, misal tidak ada. Kajian-kajian umumnya ya mengambil pesan-pesan, ajaran-ajaran Al-Quran, ayat-ayat petuah, ayat-ayat nasihat, tetapi jarang secara khusus menyasar pada kisah para nabi dan rasulnya, gitu. Yang ketiga, ya ada banyak alasannya dulu ini. Nah, ini bukan promosi ya, bukan promosi. Mau promosi juga tidak apa-apa, izin Bang Majid. Yang ketiga, ini saya bacakan sinopsis belakang itu sebetulnya saya sendiri yang menulis di sini. Saya sendiri yang menulis. Kepada siapa kita berlari ketika memerlukan bimbingan? Kepada siapakah kita belajar tatkala dihunjam berbagai penderitaan? Agama mengajarkan kita untuk berpaling pada Tuhan, untuk mengambil petunjuk dari kata-kata langit yang mencerahkan. Dan firman langit itu bercerita tentang manusia pilihan. Mereka lah para utusan yang mencerap pahit dan manisnya kehidupan. Bila ada buah yang paling ranum, mereka lah yang memetiknya. Bila ada duri yang paling tajam, mereka pula yang tertusuk karenanya. Para nabi adalah wasiat Tuhan di muka bumi. Kepada mereka lah selayaknya kita berguru pada kehidupan yang ditempa dengan guncangan, yang bertahan dalam badai, dan tetap dekat dengan Tuhan pada setiap keadaan. Sungguh setelah itu tiada lagi hujah bagi manusia. Bila kita mengeluh karena derita yang berat, mengaduh karena ketakutan yang dahsyat, merintih karena kebingungan dan duka yang pekat, berpalinglah pada teladan para nabi itu. Di sana akan kita temukan mutiaranya, di sana cahaya Tuhan tak akan berhenti memberikan sinarnya. Nah, itu signifikansi menurut saya kisah para nabi. Ya, kalau saya tanya beberapa hal hubungannya dengan kehidupan kita. Misalnya dalam kisah Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, bahkan jadi judul buku itu ketika Allah Ta'ala hendak menciptakan Nabi Adam, Allah Ta'ala itu bertanya kepada para malaikat, atau malaikat punya kesempatan untuk memberikan pendapat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah wa idh qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu wa taj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah Ta'ala hendak menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah. Para malaikat berkata, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang menumpahkan darah, berbuat kerusakan di atas muka bumi dan menumpahkan darah? Dr. Jeffrey Lang itu bahkan menulis buku Even Angels Ask, itu bahkan malaikat pun bertanya. Jadi dari hikmah ini saja kita melihat bagaimana Allah Ta'ala yang maha segalanya tetap memberikan ruang, tetap memberikan kesempatan untuk bertanya, dalam tanda petik mempertanyakan, sebetulnya bukan hanya bertanya tapi mempertanyakan penciptaan manusia. Nah, betapa sering mungkin kita memaksakan kehendak, memaksakan pendapat dan lain sebagainya, tidak memberikan kesempatan untuk orang bertanya dan mempertanyakan. Nah, lalu ada makna-makna yang khas menurut saya Al-Qur'ani, ya, itu yang dalam kajian Al-Quran kami sebut, saya menyebutnya dengan daqaiqul Quran, presisi Al-Quran, ketepatan Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat, bukan hanya dari berbagai berkah, karomah, ilmu, dan lain sebagainya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karomal wajah, kitab yang tidak akan pernah usai keajaibannya. Itu Al-Quran. Nah, tapi pada saat yang sama juga Al-Quran itu mukjizat dari sisi bahasanya, lugawinya, fasohahnya, balaghahnya, dan penetapan pemilihan kata secara kronologisnya. Misalnya Al-Quran menggunakan dua kata, bahasa Arab itu punya dua kata untuk turun. Ada hubut dan ada nuzul.
Hubut adalah turun sesuatu yang berada di bawah sebelumnya naik ke atas turun. Nuzul adalah turunnya sesuatu yang tidak pernah berada di bawah sebelumnya. Nah, ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Nabi Adam disebut Adam karena khuliqa min adimil ardi. Dari adim, tercipta dari tanah yang paling murni, begitu. Ini speed saya terlalu cepat, Mas? Enggak apa-apa. Enggak, Ustaz. Aman. Mengejar. Sayyidatina Hawa karena khuliqat min syai'in hayy. Atau iblis itu disebut iblis karena ablasa min rahmatillah. Karena ia menutup diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nama Nabiullah Nuh alaihissalam itu sebetulnya bukan Nuh tapi Abdul Ghafur. Banyak menangis dan seterusnya. Nah, kata-kata yang Allah telah gunakan dalam Al-Quran itu ada reason di belakangnya, bukan sekedar nama, tapi ada rahasia yang mesti kita gali di belakangnya. Bahkan dalam kajian Daqa'iq, setiap huruf Al-Quran itu atau kadang dalam penafsiran ada yang disebut dengan ziyadah untuk memperindah. Ada harfuz ziyadah dalam bahasa Arab untuk memperindah. Saya percaya dalam perspektif Daqa'iqul Quran tidak ada ziyadah itu karena Al-Quran itu indah dan dalam tanda petik tidak diperlukan lagi diperindah oleh kaidah bahasa untuk membuatnya indah. Tidak, ia sudah sangat indah. Nah, dan itu akan kita temukan misalnya perihal mukjizat, ya. Sesungguhnya mukjizat itu apa? Mukjizat ya sesuatu yang khariqul adah, sesuatu yang di luar alam tabiat kita ini. Nah, kalau kita lihat dari si bahasa, mukjizat itu dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan, yang artinya membuat lumpuh. Ajiz itu sesuatu tidak berdaya, maka a'jaza membuat tidak berdaya. Nah, mengapa? Apa yang dimaksud mukjizat itu membuat tidak berdaya? Karena dalam cerita itu ia bisa menjadi sesuatu yang membuat orang lain tidak berdaya, dalam artian menghancurkan hujah orang lain. Sesuatu yang orang lain yakini sebagai hujah. Mukjizat itu diturunkan untuk menunjukkan hujah Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita misalnya di anak-anak cerita kepada anak-anak lagi bahwa mukjizat itu ya tongkat Nabi Musa alaihissalam berubah menjadi ular. Pertanyaan mendasarnya, untuk apa itu dikisahkan? Gitu. Iya. Karena kalau sesuatu itu gaibi, sesuatu itu gaib, tidak bisa jadi hujah buat kita. Contoh ya, Bani Israel dikejar oleh pasukan Fir'aun sampai ke tepian lautan, lalu Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya, laut terbelah, Bani Israel selamat. Kita kalau dikejar-kejar musuh, misalnya ya kita dikejar-kejar musuh sampai ke ujung, lalu kita akan berkata, ya Allah, tidak adil engkau belah laut untuk Bani Israel, tapi bagi kami tidak kau hadirkan. Nah, dia tidak menjadi hujah, kisah itu tidak jadi hujah. Lalu hujahnya di mana? Kisah tongkat Nabi Musa ini justru jadi hujah yang pertama kali untuk Nabiullah Musa itu sendiri. Dia menjadi sesuatu yang quote-unquote melumpuhkan argumentasi atau membuat tidak berdaya. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya misalnya kepada Nabiullah Musa alaihissalam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma tilka biyaminika ya Musa, wahai Nabi Musa, apa itu yang ada di tangan kananmu? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa jawab Nabi Musa? Qala hiya asaya, ini tongkatku. Atawakkau 'alaiha, aku bertelekkan, bersandarkan kepadanya. Wa ahusyu biha 'ala ghanami, aku menggembalakan ternakku dengan itu. Wali fiha waliya fiha ma'aribun ukhra, dan aku punya banyak manfaat kegunaan lainnya dengan tongkat ini. Surah Toha. Ya. Yang Allah Ta'ala gugurkan pertama kali adalah hujah Nabiullah Musa alaihissalam. Allah Ta'ala tak bertanya, apa yang ada tangan kananmu? Ini tongkat. Kemudian Allah Ta'ala sampaikan kalau itu quote-unquote bukan sembarang tongkat. Allah Ta'ala qala alqiha ya Musa, lemparkan dia wahai Musa, lemparkan tongkat itu.
fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Tiba-tiba dilemparkan berubah menjadi ular, ya. Pertanyaannya, apakah itu tongkat yang berubah jadi ular, atau ular sebetulnya yang berada, yang selama ini mewujud jadi tongkat, misalnya? Yang mana? Hakikatnya itu yang mana? Dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kalau kita lihat dalam konteks, Allah Ta'ala kemudian menyampaikan, qala khudha wa la takhaf. Ambil ia dan jangan takut. Jadi mungkin kalau kita lihat konteks, begitu tongkat itu berubah jadi ular, mungkin mundur selangkah atau dua, misalnya, ya. Allah Ta'ala, karena dari firman Allah Ta'ala, khudha, pegang dia, ambil dia, wala takhaf, dan jangan takut, gitu. Sanu'iduha siratahal ula, nanti kami akan kembalikan pada bentuknya yang pertama. Nah, menurut saya banyak sekali yang dapat digali dari 2-3 ayat ini, ya, bahwa dia menggugurkan. Menurut Nabi Musa ini tongkat, ternyata bukan. Dia sesuatu yang lain, misalnya, dan seterusnya. Termasuk dari kisah Nabi Musa, ada pertanyaan terhadap sejarah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon teman-teman semua, yang saya sampaikan ini dalam keterbatasan waktu, disclaimer lebih dahulu, bukan untuk serta-merta diyakini sebagai jawaban final. Ini semua bahan diskusi, dan tentu kalau tidak selesai, bisa berlanjut pada kita masing-masing. Karena misalnya begini, pada kisah, untuk apa kisah itu dihadirkan? Ya. Untuk apa kisah ibunya Ummi Musa alaihissalatu wassalam itu dihadirkan? Fuadu Ummi Musa, ketika Nabi Musa alaihissalam dialirkan ke dalam sungai Nil dalam keranjang. Ada yang berpendapat seperti ini. Dalam kisah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi pertanyaan besar, bahkan ada missing link. Jadi dalam Al-Quran ada daqa'iq, dalam kajian tarikh ada missing link. Seperti misalnya missing link itu, beberapa missing link. Nanti kalau NCMS mengadakan lagi tentang missing link dalam tarikh Islam, insya Allah saya siap. Ya. Ada beberapa ada beberapa missing link. Kayaknya ini loncat sejarah ini. Kayaknya ini tidak terlalu, misalnya pembagian dakwah siri dan i'lani, rahasia dan terang-terangan, bagaimana menghubungkannya dengan sahabat Abu Dar yang dipukuli, kurang terang-terangan, bagaimana lagi itu? Tapi kok periode itu disebut dakwah yang rahasia-rahasia. Nah, misalnya itu bagian-bagian yang missing link. Termasuk bagian yang missing link ini adalah pertanyaan tentang mengapa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipersusukan kepada ibunda Siti Halimah As-Sa'diyah. Nah, kalau pertanyaannya karena teori umum dalam paparan para mu'arikh, itu karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam tanda petik diselamatkan supaya tidak terpengaruh oleh bahasa kota suci Mekah yang karena ibu kota metropolitan sudah kurang murni lagi. Itu sebagian pendapat para mu'arikh. Ya, itu artinya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan masuk kepada proses pembelajaran, bahwa baginda Nabi itu belajar bahasa, dan itu akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan, akan sangat dipengaruhi oleh orang lain. Apa itu terjadi pada baginda Nabi? Misalnya baginda Nabi belajar lisan dari orang lain, dan bahasa di kampung Badawi lebih murni dari bahasa di Ummul Qura. Atau pendapat yang kedua, karena ibunda Sayyidatina Aminah salamullah alaiha tidak dapat mengalirkan air susu, gitu. Ya, itu pendapat yang kedua. Nah, disinilah masuk cerita ibu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa itu bayi yang masih merah, dimasukkan ke dalam keranjang, dialirkan ke sungai Nil, dan berhenti tepat pada kaki penguasa waktu itu. Jadi itu kita tahu ceritanya pada ibunda Siti Asiyah yang kemudian mengambilnya dan meminta kepada Fir'aun untuk dijadikan anak, itu kan. Nah, mengapa Allah Ta'ala mengisahkan itu semua untuk kita? Dan ketika dicari satu Mesir, tidak ada yang dapat menyusui bayi Nabi Musa itu, sampai Allah Ta'ala kembalikan ia kepada ibunya. Kan Al-Quran mengisahkan begitu.
Ibu Iya, Nabi betul. Musa sendiri yang menyusui Nabi Musa. Dijauhkan, dialirkan di sungai ini, kami akan mengembalikannya. Allah Ta'ala sampaikan kepada ibu Nabi Musa. Sekali lagi kisahnya tentu panjang, per Nabi juga bisa kita gali lebih jauh. Ini beberapa poin saja dari hikmah-hikmah para Nabi itu untuk kearifan kehidupan kita. Lalu kemudian kita berkata pada Nabi Musa, ibundanya dikembalikan untuk menyusui Nabi Musa, tapi tidak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, itu jadi big question mark. Jadi ini sekali lagi disclaimer, bukan sebagai kesimpulan, tapi sebagai poin-poin kajian. Ya. Jadi penasaran itu di bagian terakhirnya. Masalah sedang amat. Belilah bukunya. Kembali. Nah. Ya. Poin berikutnya lagi tentang Ismatul Anbiya. Ya, ini bagian yang sangat menarik. Bagian keadilan Tuhan, atau misalnya Mas Majid, saya punya waktu berapa lama lagi? 5 menit, silakan. Siap. Nah, ini katakanlah bagian terakhir, 5 menit terakhir. Ada kisah-kisah Nabi yang secara lahiriah, sekarang saya tanya, misalnya, ketika, dan ini kisahnya sudah umum ya, sekali lagi kisahnya sudah umum, insya Allah kita semua baca waktu kecil. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu menghancurkan berhala-berhala, lalu oleh Namrud ditanya, digantungkan kapaknya ya pada leher patung yang paling besar yang disisakan satu, ya. Nah, lalu ditanyalah oleh Namrud siapa yang melakukan. Nabi Ibrahim menjawab, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ini yang besar, yang besar ini yang melakukannya. Pertanyaannya, Mas, Nabi Ibrahim alaihissalam berdusta atau tidak? Iya, berdusta. Waduh, berat dong konsekuensinya. Nabi. Nah, itu dia. Ini kan jawaban spontan. Itu kan pasti, oh iya, betul ya. Ya, betul. Nah, yang kedua, ketika Nabi Yusuf alaihissalam dalam tanda petik merekayasa, dalam tanda petik, karena kalau itu kita jadikan teladan, repot. Boleh kita melakukan ini, Nabi Yusuf juga melakukannya. Ketika menempatkan cawan pada wi'a'u akhih, menempatkan cawan pada atau piala itu pada gelas itu ya, pada barang-barang bawaan saudaranya. Dan ketika kan itu direkayasa. Dulu ini wal iyadzubillah, dan saya mohon ampun, astagfirullah, kalau itu disamakan dengan orang bikin kerusuhan, dia sendiri yang memadamkan kerusuhan itu. Nah, itu kan nanti jadi provokator kah, jadi aktor intelektual di balik satu peristiwa, seperti parlemennya Jerman dibakar, lalu nanti yang memadamkan sebetulnya yang berperan dalam pembakaran itu, perang dunia, gitu kan? Ceritanya nanti melebar pembahasan. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan sengaja menempatkan cawan itu pada barang bawaan adiknya, dan ketika kafilah saudara Nabi Yusuf berangkat, disusul oleh pasukannya Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah jadi wazir di Mesir waktu itu, dan kemudian minta supaya pasukan itu berhenti, ya, minta supaya pasukan itu berhenti dan bertanya, Alhamdulillah Muslim, falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhi, maaf bukan ya akhi, saya keliru. Dan ketika mereka sudah siap dengan segala persiapan, dijadikanlah piala cawan itu pada rahli akhi, pada bawaan saudaranya, ya, pada karung saudaranya. Lalu berteriaklah, thumma adzana muadzinun ayyatuhal iru innakum lasarikun. Dan seorang kemudian menyeru, dan berhenti dulu wahai kafilah, wahai rombongan, sesungguhnya kalian adalah para pencuri. Apakah berdusta menyebut mereka para pencuri? Gitu. Karena tidak mencuri apa-apa, yang nyimpen itu Nabi Yusuf atau pasukan dengan perintah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan terakhir dari yang terakhir, mengapa juga Al-Quran? Semua Al-Quran itu indah. Kisah Al-Quran itu indah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kisah Nabi Yusuf alaihissalam sebagai ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Quran. Sebagai kisah yang paling indah. Ahsanal qasas
ada seorang tokoh politik juga ya, namanya Pak Ahsanal Qasasi. Nah, itu nama beliau diambil dari kisah surat Yusuf. Ya. Nah, naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika. Kami mengisahkan kepadamu kisah terbaik. Padahal Al-Quran itu kisah-kisah terbaik. Tapi Al-Quran sendiri menyebut pada kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam sebagai ahsanal qasasi, kisah paling indah. Terakhir, dari yang terakhir, kalau ada pernikahan, ini khutbah nikah, doa akhir khutbah nikah, doa akhir akad nikah. Doanya itu adalah nanti kita doanya itu begini umumnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adama wa Hawa wa alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha. Itu doa yang biasa umum lah ya, tidak selalu tapi sering dibaca pada akad nikah. Ya Allah, tautkan hati mereka berdua sebagaimana Engkau tautkan hatinya Nabiullah Adam dan Siti Hawa. Mengapa? Karena ketika keduanya dipisahkan, yang satu konon turun di Ceylon, Sri Lanka, India, misalnya, yang lain turun di mana? Di Jeddah, atau ada menurut pendapat juga di Afrika, dan Allah Ta'ala pertemukan keduanya di Jabal Rahmah. Meskipun berjauhan, tapi hati mereka itu berpaut satu sama lain. Alif bainahuma. Bagaimana kita memahaminya dengan penggalan doa yang kedua? Wa alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha. Tautkan hati mereka berdua sebagaimana Kau tautkan hati Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Karena menurut Al-Quran, Nabi Yusuf alaihissalam, Siti Zulaikha ketika tertarik pada Nabi Yusuf adalah istri seorang pembesar Mesir. Imra'atul azizi turawidu fataha an nafsih qad saghafaha hubba. Jadi apakah itu artinya? Dan seterusnya. Ini seorang pemuda yang belum punya istri, dan ini seorang istri yang sudah punya suami. Lalu kita mohon dalam akad nikah, yang setelah akad nikah yang dibaca, ya Allah, tautkan hati mereka seperti hati Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha. Gimana itu, Mas? Itu misalnya. Itu saya sering gelisah itu kalau dengar ustadznya pas persis bagian itu doa itu saya nggak aminkan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kan maksud saya gini, ya. Itu kan kisah yang tadi Ustadz Kiai Miftah cerita soal, buat saya yang masih bimbang soal kisah tadi. Mungkin saya belum penuh mendengar kisahnya atau mempelajari kisahnya secara sungguh-sungguh. Kalau gambarannya tadi ada seorang pemuda, lalu kemudian ada seorang istri, seorang pembesar raja. Bahwa setelah itu nanti mereka berkeluarga, kemudian ya saling ditautkan satu sama lain, itu soal yang belakangan sebetulnya. Tetapi kisah-kisah tadi itu seperti dari kisah Nabi Ibrahim, Kiai Miftah, misalnya soal Nabi Ibrahim yang kemudian menaruh kapak paling besarnya di patung yang tak paling besar. Buat kita yang awam, yang tidak mempelajari atau mendengarkan kisah-kisah itu secara utuh, itu akan langsung, oh iya, ini bagian dari strateginya. Atau ingin mengatakan bahwa, loh, kamu kenapa menyembah sesuatu yang dia bahkan tidak bicara dan bisa mendengarkan kamu. Itu kan lanjutannya. Tapi pertanyaannya tadi, Kiai Miftah, apakah Nabi Ibrahim sedang berdusta? Kan tidak mungkin kita mengatakan, itu konsekuensinya besar sekali tadi kalau kita bilang sedang berdusta, kan? Tapi secara spontan itu yang muncul begitu kira-kira. Nah, saya itu gini, Kiai Miftah, model-model kisah seperti ini itu kan saya dengarnya itu dari kecil dari ibu saya. Ketika mau tidur kayak kita dikisahkan, dari orang tua kita, dari ayah kita dikisahkan kisah-kisah seperti ini. Cuma yang pertanyaannya adalah bagaimana dia betul-betul bisa menjadi inspirasi kita sebagai orang-orang yang belakangan nih, terutama anak-anak muda. Ini kan bener, kalau saya baca bukunya anak saya ini, kisah 25 Nabi dan Rasul, ya kan? Kita baca ya kisah yang biasa-biasa tentu saja, yang seluruhnya sumbernya dari Quran, tetapi bagaimana dia betul-betul bisa mengejawantan di dalam kehidupan kita sehari-hari, Kiai Miftah. Oh, Wassalamualaikum Muhammad wa alaihi wasallam. Masya Allah. Itulah pertanyaannya, dan itulah menurut saya
satu di antara mudah-mudahan amalan yang dapat kita lakukan di bulan Syawal Ramadan dalam mentadabburi Al-Quran. Kita tadarusan pada saat yang sama kita mengaji, belajar, ya mudah-mudahan dapat juga membaca terjemahannya dan mengambil hikmah dari kisah-kisah yang Allah Ta'ala hadirkan dalam Al-Quran itu. Bulan Syawal Ramadan sekali lagi adalah bulan Al-Quran. Rabiul Quran, musim seminya Al-Quran. Tentu yang dimaksud bukan hanya digemarkan membaca, yaitu tentu sangat baik, tapi pada saat yang sama mengambil pelajaran ibroh dari nilai-nilai Qurani itu. Nah, di antara nilai Qurani yang bahkan jumlahnya bisa jadi sangat banyak, menurut ada pembagian tentang kisah ayat hukum, kisah dan sebagainya. Kisah itu lebih banyak daripada ayat hukum. Gitu. Jadi ayat yang bercerita lebih banyak daripada ayat-ayat yang menjelaskan tata cara. Kita tata cara haji selesai dalam sekian ayat, tapi kisah bisa banyak gitu. Nah, contoh ini sekarang itu menunjukkan ini enggak, Kiai Miftah, menunjukkan bahwa Allah itu sedang memberikan semacam petunjuk bahwa kamu tuh belajar dari kisah-kisah ini. Setuju, betul, karena sebetulnya kisah mengajari kita tanpa menggurui. Ego besar kita itu, keakuan kadang-kadang tidak enak digurui, merasa kita benar dan sebagainya. Tapi ketika diceritakan, dia masuk pelan-pelan, misalnya begitu ya, ke alam bawah sadar kita dan mengubah kita. Nah, mungkin itu satu di antara metode yang saya yakin, metode Qurani, banyak mengajar itu dengan kisah, dengan cerita. Allah yarham ayahanda saya, Allah yarham teman-teman menyebutnya Kang Jalal gitu ya, sahabat Allah yarham Cak Nur. Doa kita bagi guru-guru kita semua. Al-Fatihah. Beliau itu sering memulai dengan cerita. Kata Bapak juga antara lain adalah, karena kalau cerita sebetulnya orang kalau dia diberikan satu pendapat, orang mungkin akan tanya, mana dalilnya? Ada di rujukan mana? Kitab yang mana? Teksnya mana? Gitu. Tapi kalau sama cerita, dia mau menggugat, oh ini kan cerita, misalnya begitu. Tapi nilainya sudah masuk to the point. Gitu. Tentu kalau nilai-nilai Qurani, cerita Qurani, dalilnya jelas, kitab suci. Nah, sekarang untuk Nabi Ibrahim saja dulu saya sampaikan. Kemudian apa relevansinya? Kalau untuk anak-anak muda, lalu jadi para nabi juga banyak strategi kok. Hati-hati antara strategi ini dengan reka perdaya, dengan kaid begitu ya. Jadi dianggap mungkin jadi ya rekayasa gitu. Bahkan membolehkan untuk merekayasa itu dengan menyampaikan sesuatu yang tidak benar, dengan berdusta. Nah, kan bahaya sekali konsekuensinya kalau dipahami demikian. Boleh kok Nabi Ibrahim juga berkata, ini yang melakukan yang besar ini. Jadi kalau nanti kita salah, kita tuduhkan ke yang lain, tenang saja. Nabi Ibrahim juga dulu begitu kok, kan repot. Ya, kalau misalnya ya ada satu peristiwa kesalahan, nanti apakah itu kasus mengambil barang, nanti korupsi dan lain sebagainya, itu tuh yang lakukan, kan repot. Nah, disitulah diperlukan kemudian padanan mempelajari para nabi ini dan menemukan mutiaranya dengan kajian tafsir Al-Quran, khususnya bagi saya kajian Daqa'iq. Dalam kajian Daqa'iqul Quran itu kita memperhatikan penggunaan kata kerja, penggunaan bentuk tensis, fi'il madi, fi'il mudhari, bentuk misalnya kata ganti, huwa atau hum, huma atau hum. Bahasa Arab satu-satunya bahasa sependek yang saya tahu, dan mohon dikoreksi, bahasa Arab satu-satunya bahasa yang punya bentuk dua. Biasanya kata kerja itu antara satu lalu jamak begitu. Tapi bahasa Arab punya bentuk dua, punya huma, punya antuma gitu. Setiap bahasa punya keunikan ya. Bahasa Inggris punya he and she, bahasa Arab punya huwa dan hiya, bahasa Indonesia tidak punya gitu. Itu setiap bahasa punya keunikan. Nah, dan bahasa Arab punya dua. Kita akan melihat ini sementara, perspektif sementara. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam kemudian menyampaikan, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza, surat Al-Anbiya surat 21 ayat 63. Melainkan yang melakukannya ini, yang besarnya ini.
fas'aluhum, kata kuncinya di situ. Nabi Ibrahim kemudian berkata, fas'aluhum, tanya mereka. Nah, mereka ini merujuk kepada siapa? Fas'aluhum in kanu yantikun. Karena di situ ada dua kata, fa'alahu kabiruhum hada, dan fas'aluhum, tanya mereka. Tanya mereka ini, tanya kepada berhala-berhala yang sudah dihancurkan itu. Pada berhala-berhala yang sudah dihancurkan itu. In kanu yantikun, kalau mereka benar-benar dapat berbicara. Nah, clue-nya di situ. Karena mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bertanya, tidak menyampaikan kepada hadirin itu, tanya saja yang besarnya, tanya saja patung yang besarnya itu, tapi merujuknya kepada korbannya. Fas'aluhum in kanu yantikun. Ya, fas'alunya itu hum, pada mereka. Jadi tanya kepada yang dipukulinya, yang hancur leburnya, siapa yang melakukan itu? Kalau mereka dapat bicara, itu poinnya di situ masuk. Yang kedua, ketika mengatakan kabiruhum hadza, menurut satu pendapat, Nabi Ibrahim akan mengatakan sesungguhnya ada yang lebih besar, jauh lebih besar, kabir dalam artian menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketimbang berhala-berhala itu. Siapa? Nabi Ibrahim itu sendiri alaihi salatu wassalam. Bal fa'alahu kabirhum hadza. Sesungguhnya yang melakukannya yang besar ini. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim dengan terang benderang, dengan gamblang mengatakan, aku yang melakukan itu, tapi dengan bahasa kabiruhum hadza, yang besarnya ini, yang menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala. Siapa? Ya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim yang melakukan. Memang terjemahan menerjemahkan kabiruhum hadza, yang dalam bahasa Arab berarti yang besar ini, dalam terjemahan menjadi patung yang besar itulah. Muncul kata patungnya, padahal dalam Al-Qur'annya tidak ada. Ya. Iya, dalam Al-Qur'annya apa ada? Kabiruhum hadza itu kemudian jadi patung. Kata patungnya tidak disebut dalam Al-Qur'an. Ya. Nabi Ibrahim sedang menunjukkan ini semua berhala-berhala, sedangkan ada makhluk yang menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala, yaitu manusia, dan itu adalah Nabi Ibrahim. Nah, makhluk yang menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala itulah yang melakukannya, yaitu dirinya sendiri. Jadi Nabi Ibrahim tidak berdusta, bahkan menjelaskan dengan terang benderang siapa yang melakukannya. Itu. Kata Allah yarham ayahanda tercinta, kata bapak saya, Kang Jalal Allah yarham. Saya ingat betul, Mir, kata beliau itu pada saya. Kita hanya bertanggung jawab menyampaikan apa yang kita sampaikan. Kita tidak bertanggung jawab bagaimana orang lain mempersepsi apa yang kita sampaikan. Gitu. Iya. Ya. Nah, di situ terjadi ini. Ya. Jadi Nabi Ibrahim menyampaikan, bal fa'alahum kabiruhum hadza. Tapi kalau orang mengatakan, oh ini artinya patung besar itu yang melakukannya, dan kau Nabi Ibrahim menghina patung besar ini, ya salah persepsi mereka. Itu kurang lebih. Nah ini menarik, apa namanya, tafsir Daqa'iq tadi yang disampaikan oleh Kiai Miftah. Saya kira ini menjadi semacam kebutuhan di mana orang itu perlu belajar tafsir itu secara, ya mungkin nggak semua orang punya kesempatan untuk mempelajari tafsir, tetapi maksud saya orang perlu mendapat perspektif yang cukup baik tentang kisah di dalam Al-Quran atau tentang Quran itu sendiri. Karena saya ingat sekali, ada satu orang yang bicara, kalau mau mengerti Quran dengan baik, itu memang harus masuk kepada tafsir, dan itu kalau bisa ditafsir-tafsir di periode awal. Nah itu juga kan sebetulnya menunjukkan bahwa misalnya Ibnu Abbas, gitu kan, kemudian ada Muqatil, ada banyak, saya kira ada banyak sekali ya, setelah berikutnya itu ada banyak. Cuma yang saya ambil ibrohnya adalah, pelajarannya adalah bahwa kalau orang nggak punya alatnya, nggak punya ilmunya, ini bahaya nih kalau bicara tentang tafsir, tentang Quran. Nah ini kecenderungannya gini, Kiai Miftah, kecenderungannya sekarang ini kan ada orang seperti tadi Allah yarham Cak Nur, Kang Jalal, kemudian ada Pak Quraisy Shihab misalnya, yang memang betul-betul punya alatnya, punya ilmunya. Itu pun masih dianggap menyeleweng, kira-kira begitu ya, menyeleweng.
Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya alatnya. Orang-orang baru lah, seperti saya yang awam ini, tiba-tiba bicara tentang orang-orang yang berilmu ini sebagai menyimpang, kira-kira gitu. Padahal yang dilakukan oleh mereka adalah bagaimana menafsirkan Quran, bagaimana membaca Quran secara sungguh-sungguh. Nah, kecenderungan belakangan ini kan ada banyak masyarakat yang tidak punya waktu penuh mempelajari Quran, mempelajari agama, atau mempelajari tafsir dengan baik, tetapi memberi komentar yang cukup tajam tentang tafsir itu sendiri. Ini gimana, Ki Miftah? Makasih, makasih. Izin sebelum lanjut, teman-teman, saya berada di rumah dan ada yang ketuk pintu. Jeda 1 menit aja ya, Mas Majid ya. Sebentar. Terima kasih. Okay. Izin, sebentar. Mohon maaf, ini izin undur dulu sebentar. Wah, teman-teman, ini menarik sekali pembicaraan kita sore ini. Banyak mungkin teman-teman juga merasa baru mendengar tadi kisah Nabi Ibrahim tadi itu, tafsirnya secara daqaik itu menarik sekali. Ya, saya kira bisa menjadi menjadi pelajaran buat kita. Teman-teman yang belum sempat yang baru hadir dan baru sempat mendengarkan pembicaraan ini, nanti silakan didengarkan ulang di YouTube kami atau di Instagram ini. Silakan, Ki Miftah, dilanjutkan. Baik, terima kasih. Nah, memang ada, ini bulan suci Al-Quran. Lalu ini juga jadi pertanyaan. Al-Quran itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, di dalam ayat-ayat puasa, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Dan pensifatan pada Al-Quran ini adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia seluruhnya. Anas kan manusia seluruhnya. Ketika kita mengatakan Allah Ta'ala itu sebagai Rabbun Nas, kurang lebih Rabbin Nas, ya Tuhan seluruh manusia. Apapun latar belakang keyakinan, keagamaan mereka, Allah Ta'ala Tuhan seluruh manusia. Maka Al-Quran itu hudannya itu linnas, manusia seluruhnya. Sehingga ada yang memaknai bahwa setiap manusia, setiap orang berhak untuk menafsirkan, mengambil pelajaran dari Al-Quran, karena hudannya memang linnas. Tapi pada saat yang sama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi, hudannya itu lil muttaqin. Ya, jadi Al-Quran sendiri menyebut ada hudan linnas dan ada hudan lil muttaqin. Apakah semua anas itu muttaqin? Tentu tidak, gitu ya. Karena Al-Quran sendiri mengisahkan pembagian manusia, ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang mukmin. Nah, apakah sama hudan linnas dengan hudan lil muttaqin? Misalnya, mengapa yang disebutkannya sebagai hudan linnas itu adalah Al-Quran? Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Kata unzila menunjukkan sudah turun dan disebutnya Al-Quran keseluruhan. Kalau turunnya hanya 5 ayat pertama surat Al-Alaq, mestinya secara kaidah bahasa turun minal Quran, sebagian dari Al-Quran. Sedangkan ini unzila fihil Quran seluruhnya. Dan dalam surah Al-Baqarah itu yang disebut sebagai hudan lil muttaqin adalah Alkitab. Apakah sama atau beda? Nah, kan poin berikutnya, kenapa Al-Quran menggunakan kata Alkitab? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kita saja sudah mulai dalam tanda petik mempertanyakan, bukan berarti ragu. Kenapa disebut Alkitab tidak Al-Quran? Kenapa hudanya lil muttaqin tidak linnas? Lalu dzalika sering terjemahkan menjadi inilah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Padahal dzalika itu di pesantren juga dipelajari, itu isim isyarah lil ba'id, kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh, bukan dekat. Gitu. Bagaimana mendamaikan keduanya? Jalan tengahnya adalah ada dari Al-Quran yang dapat jadi petunjuk hudan linnas. Dan itulah mengapa hudannya katanya menggunakan isim nakiroh pakai tanwin. Ada yang alif lam, ada yang tanwin. Di situ masuk kaidah-kaidah bahasa Arab dalam menafsirkan Al-Quran itu. Bahasa Arab itu mengenal ada alif lam ma'rifah, ada alif lam
nakiroh gitu. Alif lam nakiroh, maaf. Ada alif lam ma'rifah dan ada nakiroh. Ada ma'rifah, ada nakiroh. Ma'rifah ditandai dengan alif lam, nakiroh ditandai dengan tanwin. Nah, mungkin teman-teman lebih senang mendengar kembali pertanyaan tentang kisah-kisah nabinya dibandingkan tata bahasa Arab. Jadi kita kembali aja ke kisah nabinya. Tapi jawabannya itu ada di situ gitu, Mas. Jadi memang kita bisa menafsirkan petunjuk bagi kita, tapi kita juga sebagai contoh. Saya paling senang mengulang-ulang ini, dan mohon maaf dalam banyak pertemuan mungkin sering saya ulang di buku juga saya tulis. Karena kita interaksinya dengan Mas saja, saya tanya Mas Majid saja. Kata dalam bahasa Indonesia ya, kilometer 90-an Cipularang dulu, sekarang mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Kilometer 90-an Cipularang rawan kecelakaan. Itu artinya banyak kecelakaan atau kurang? Sering atau sedikit? Sering. Rawan kecelakaan, banyak ya? Baik. Kemudian saya katakan seperti ini, doa kita bagi saudara-saudara yang terdampak musibah, mungkin gempa kemarin di Cianjur dan lain sebagainya. Saudara-saudara kita di daerah terdampak bencana, rawan air bersih. Itu artinya banyak air bersih atau sedikit? Sedikit. Nah, saya ulangi ya, rawan itu artinya banyak atau sedikit. Kilometer 90-an Cipularang rawan kecelakaan. Banyak atau sedikit? Banyak, ya? Banyak, oke. Banyak, oke. Banyak. Mulai ragu ini, Mas Majid, mulai ragu. Nah, daerah terdampak bencana rawan air bersih. Banyak atau sedikit? Sedikit. Iya. Kalau saya ini orang luar yang sedang belajar bahasa Indonesia, tolong Mas jelaskan kapan rawan itu berarti banyak, kapan sedikit. Gimana Mas? Bantu menjelaskan. Rawan ya tadi sedikit. Jadi rawan kecelakaan? Rawan kecelakaan tuh, oh iya itu tadi sering terjadi kecelakaan ya. Jadi nah ya, sesuatu kata kemudian bisa dimultitafsirkan, maknanya bisa berbeda, bahkan bertolak belakang. Saya sebetulnya mohon maaf karena di bulan puasa saya mengarahkan Bang Majid sebetulnya, karena rawan arti sesungguhnya tidak berarti banyak, tidak berarti sedikit. Rawan artinya beresiko ya, beresiko, rentan. Tulang rawan itu bukan tulang banyak atau tulang sedikit, tapi tulang yang beresiko. Nah, bahasa punya itu. Dalam artian ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan dengan bahasa Arab punya kemungkinan disalahpahami. Dia betul dapat jadi petunjuk, tapi pada saat yang sama mesti dipelajari dengan kaidah bahasa yang menyelimutinya supaya kita dapat memahaminya, mudah-mudahan lebih dekat dengan maksud yang diharapkan. Begitu, terima kasih. Iya. Nah itu, terima kasih Ki Miftah itu memberikan semacam penjelasan, tetapi meskipun tadi yang dua itu sebetulnya saya menunggu-nunggu tuh, yang Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas, sama dzalikal kitabu hudannya lil muttaqin. Oke, anyway, tapi gini, ada beberapa, saya mau lihat respon dari teman-teman. Ini saya kira perbincangannya sangat menarik sekali. Ada pertanyaan Ki Miftah ini dari sebentar. Nah, ini soal, ada Zainal Abidin ini bicara soal Ustadz, bagaimana dengan kisah Nabi Muhammad yang dibelah dadanya waktu kecil? Itu saya itu kan ada ya kisah tentang itu. Wah, menarik ini ya. Sudah mulai masuk pada missing link dalam sejarah ini. Itu missing link ya. Nah, itu tadi. Jadi di kisah para nabi ini kita akan menemukan banyak hal, tentu pelajaran, pada saat yang sama penelusuran lebih jauh. Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama yang mengatakan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian dibelah dadanya, dibelah secara lahiriah. Ya. Yang kedua mengatakan ini maksudnya ruhaniyah, majazi, kiasan, begitu. Jadi bukan betul-betul dibelah dada, melainkan di quote unquote disiapkan, dijernihkan, dibersihkan secara
ruhaniyah, dan seterusnya. Bagi saya kuncinya adalah pada kata sodar, ya. Nah, sodar karena dalam bahasa Arab dia digunakan juga untuk hati, ya. Alam nasroh laka sodrak, itu melapangkan dada. Bahasa Arab kan, dan Al-Quran juga menggunakan. Al-Quran itu ada fuad, yang juga artinya hati. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jadi hati juga. Al-Quran kemudian punya qalab, terjemahkan jadi hati juga. Gitu. Bahkan Al-Quran punya kulub, hati-hati, gitu ya. Hati bentuk jamak. Al-Quran kemudian punya lub, nanti diterjemahkan hati lagi. Nah, apa beda sodar, apa beda fuad, apa beda kolab, apa beda lub, apa beda sir, dan lain sebagainya. Ikutilah kajian Nurul Ismail Society berikutnya. Itu untuk menunjukkan. jadi sodar yang dimaksud itu bagaimana? Dalam tafsiran pendiri Republik Islam Iran, Imam Khomeini rahimahullah, yang dikenal sebagai sufi besar, beliau mengibaratkan sodar dan kolab itu ibarat, izin saya pakai, ibarat koin dengan dua sisi mata uang, ya. Jadi satu, katakanlah entitas yang sama, ketika ia ibarat cermin, kata beliau, ibarat cermin. Dalam diri kita itu ada cermin. Kalau ia menampilkan sifat-sifat langit, sifat-sifat ruhaniyah, hal-hal yang ilahiyah, nilai-nilai yang divine begitu, ia kan cermin hanya ya cermin satu arah gitu ya. Kalau jadi katakanlah ini cermin, kalau ia menampilkan sifat-sifat ruhaniyah dari atas, cermin kan menampilkan. Nah, itu qalb, disebutnya qalb. Tapi kalau ia berbalik, makanya ada taqallub, ya muqallibal qulubi wal absar, wahai yang membolak-balikkan hati. Nah, ketika ia berbalik dan menampilkan citra duniawiyah, citra-citra yang duniawi begitu, dia disebut sodar. Imam Khomeini membedakannya di situ. Kalau qalb itu yang menampilkan citra ilahiyah, citra ruhaniyah, citra spiritual. Kalau sodar itu yang mencerminkan hal-hal keduniawian, yang rendah, yang materi, dan lain sebagainya. Maka alam nasroh laka sodrok itu membersihkan, dalam tanda petik, bukan berarti dibelah secara lahiriah sekali lagi, tapi membersihkan tampilan-tampilan, cerminan-cerminan keduniawian. Jadi pada diri baginda Nabi SAW tidak lagi ada cerminan keduniawian pada apapun juga, gitu. Nah, itu diambil pemaknaan itu dari kata sodar, arti kata sodar. Kalau saudaranya terjemahkannya dada begini, ya akan terjebak pada dibelah dada. Bahwa Allah Ta'ala yang maha, yang maha suci dan tidak berfisik. Ini kritik Allah yarham misalnya terhadap, kalau riwayat bukan tidak bagaimana, tapi misalnya setan lari terbirit-birit sambil kentut ketika mendengar azan, misalnya begitu ya. Nah, kalau setan itu berwujud seperti iblis yang jin mendengar azan, bumi kan tidak pernah berhenti dari suara azan sebetulnya. Sekarang ini sudah ada yang maghrib di belahan bumi lain. Azan itu kan tempel-menempel. Apalagi kalau di Indonesia masihnya berdekatan terus menempel. Jadi bayangkan itu lari terbirit-birit sambil kentut itu setiap azan itu. Tidak pernah berhenti itu. Ya, karena azan tidak pernah berhenti mengitari bumi. Ya. Betul, nah, betul. kata Al-Yara menyampaikan, jin misalnya atau malaikat adalah makhluk yang imaterial, bukan makhluk yang fisik. Sementara maaf, kentut terbirit-birit itu gerakan fisik. Jadi sebetulnya ada ketidaksesuaian pada kalimat itu misalnya, termasuk membersihkan dada. Nah, dengan dibelah itu kan sesuatu semuanya sifatnya fisikal, sifatnya material. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci, Allah terhadap apapun yang disifatkan, sebetulnya tidak quote-unquote memerlukan itu semua, misalnya gitu lah, kurang lebih. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Iya, betul Ki Miftah. Jadi kalau startnya atau kita mulainya memandang bahwa Nabi Allah Subhanahu Wa Taala adalah ya sesuatu yang transenden, yang jauh, yang hubungannya bisa dicapai secara spiritual, itu memang segala yang dilakukan dalam tanda kutip yang dilakukan Allah
kayak tadi membelah dada Nabi Muhammad atau memberikan pertolongan pada seseorang, itu kan sifatnya spiritual gitu, tidak langsung fisikal tadi. Nah, itu juga saya kira perlu ini ya, perlu dimengerti. Nah, makanya menarik sekali yang disampaikan Ki Miftah tadi soal bagaimana menafsirkan itu dengan apa namanya, dengan ilmu bahasa, dengan pendekatan sejarah dan lain sebagainya. Oke, sangat rasional, apa namanya, sangat masuk akal sebetulnya penjelasan-penjelasan seperti itu, dan itu sebetulnya yang diperlukan, karena kalau menggunakan terjemahan biasa yang kita gunakan, misalnya Departemen Agama itu memang ya membantu untuk sekedar mengetahui begitu, tapi untuk kedalaman makna saya kira memang kita perlu alat lain, kita perlu mufasir lah ya, untuk bisa mengetahui sesungguhnya apa kedalaman Al-Qur'an. Teman-teman sekalian, masih ada satu pertanyaan sebelum kita menyelesaikan acara ini. Ini adalah namanya Muslih Mufid, Pak Kiai. Pak Kiai, adakah kisah para nabi yang terkait dengan fenomena sosial media? Nah, ini keresahan sendiri nih. Mungkin pertanyaan yang sangat baik ya. Ya, betul. Nah, silakan. Pertanyaan yang sangat baik. Ya, pertanyaan yang sangat baik, saya kira sangat relevan dengan kita. Satu, kiranya berkenan terkait dengan sosial media ini mengikuti bahasan bulan Syawal Ramadan dari NCMS tahun lalu. Saya kebagian fitnah waktu itu. Saya kebagian fitnah. Nah, itu hubungannya dengan sosial media juga. Mungkin ada linknya atau apa, karena ini kajiannya tahun lalu, bulan suci tahun lalu. Ada ya? Ada, di YouTube kita ada. Di situ dibahas. Yang kedua, ini hampir setiap nabi itu berhadapan dalam konteks, tentu sosial media itu alat, tetapi intinya adalah penyampaian berita yang tidak benarnya, yang syu'a, yang menyebar di tengah-tengah manusia. Dan itu dialami oleh setiap nabi. Mereka itu berhadapan dengan pemuka kaum, malaih, begitu ya, pemuka kaum yang kemudian akan menggunakan segala sumber daya yang dimiliki oleh pemuka kaum itu untuk menyebarkan berbagai hal yang tidak benar, yang tidak mendasar, fitnah, hoax, dan sebagainya kepada setiap nabi. Hampir semuanya begitu. Jadi memang sepertinya ada pola yang saya tidak ingin mengatakan, karena tahun-tahun sekarang ini setiap kalimat bisa dimaknai bisa dimaknai untuk kontestasi, Mas, begitu. Jadi terlepas siapapun orangnya, tapi kan istilah dalam teori ilmu komunikasi untuk menghancurkan pesan itu kill the messenger, ya, bunuh pembawa pesan. Maksudnya itu bukan hanya misalnya membunuh lahiriah, ujung-ujungnya mungkin ke situ, tapi yang paling awal itu ya membunuh karakternya, atau orang menyebutnya karakter assassination. Sekali lagi terlepas siapanya ya. Nah, pengalaman karakter assassination itu sudah berawal langsung dari zaman para nabi. Ambil contoh Nabiullah Yakub alaihissalatu wassalam, itu karakter Nabi Yakub dalam surat Yusuf itu, saudara-saudara yang jealous, yang cemburu itu, yang kemudian menjatuhkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Bisa ambil contohnya dari kisah yang juga kita ketahui. Ia berkata, kesalahan ayah Nabi Yusuf itu satu yang diabadikan dalam Al-Quran, yang kemudian Nabi Yusuf dijatuhkan ke sumur, diperdaya dengan dibawa ke padang pasir Sahara, lalu nanti dikatakan dimakan serigala dan lain sebagainya. Apa dosa Nabi Yusuf itu? La Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh ayah kita. Padahal kita ini golongan yang banyak, kita ini yang kuat, kita ini mayoritas. Sungguh ayah kita itu berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi karena dosa dianggap sekali lagi, tentu Nabi Yakub alaihissalam mencintai anak-anak seluruhnya, tapi anak-anaknya itu merasa la Yusufu wa akhuhu ahabbu ilaina ahabbu ila abina minna. Ini Nabi Yakub lebih mencintai Nabi Yusuf dan saudaranya ini, gitu. Padahal kita ini umat kebanyakan, ayah kita memang berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, itu
upaya penyampaian kepada sahabat-sahabat yang lain, supaya kemudian mereka berani, yuk kita bunuh Yusuf, atau kemudian kita lemparkan dia ke sumur yang jauh. Tidak mungkin hanya dengan satu kalimat sekali saja, dalam artian kayaknya ya kita lebih mencintai Yusuf, yuk, nggak langsung gitu. Tapi itu sebuah proses yang berlangsung sekian lama, terus-menerus, berulang, yang sekarang namanya adalah sisi buruk dari sosial media. Misalnya ya, jadi penggiringan opini berulang-ulang kah di ini, sampai akhirnya mereka mau melakukan. Itu bukan sesuatu yang mudah dan simpel menurut saya, karena mereka adalah putra para nabi, putra nabi Yakub, sekali lagi, kan Nabi Yakub yang mendidik, mengajar mereka, dan tetap termakan. Ini ayah kita ini lebih mencintai Yusuf dan saudaranya, gitu, sampai berani melakukan hal-hal menjauhkan Nabi Yusuf dan seterusnya. Bisa dieksplor lebih jauh. Ya, terima kasih. Betul. Iya, Kiai Miftah, terima kasih banyak. Sebetulnya kita sudah habis waktunya, tetapi ini ada satu pertanyaan yang baru saja masuk, atau ini komentar. Selalu bertambah berkah pengetahuan tentang bahasa Al-Quran kalau Ustadz Miftah yang menjelaskan. Wah, ini komentar ini. Terima kasih. Dari Sukmana Rika. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih. Teman-teman sekalian, saya kira waktu kita sudah habis. Tentu saja di kisah-kisah yang menarik sekali untuk kita baca, kita ulas lagi, dan bisa menjadi inspirasi kita, bukan hanya dalam soal tadi kesabaran, kesederhanaan, mungkin juga kita bisa bawa di dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, dan bahkan mungkin di dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Tadi soal yang barusan disampaikan terakhir itu soal bagaimana orang tidak boleh gampang mudah untuk ditermakan isu atau hoax konteks sekarang. Itu juga kan bagian dari cara kita hidup bersama. Nah, teman-teman sekalian, semoga perbincangan hari ini, sore ini, bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Kalau penasaran, silahkan nanti diburu saja, bukunya bisa lebih dalam. Saya juga belum punya, saya akan... Wah, kalau gitu wajib dikirim ini. Enggak, itu kepikiran kemarin begitu mau ngasih Kiai Miftah, ini apa ya temanya? Saya searching, karena kan udah 2 kali. Yang pertama soal Quran, yang kedua soal fitnah. Ini soal apa yang menarik? Oh, ini kisah para nabi, ini menarik sekali untuk dibicarakan. Jadi itu mulanya. Teman-teman sekalian, semoga semoga menginspirasi, dan terima kasih banyak sudah memberikan respon yang baik terhadap acara ini. Dan Kiai Miftah, terima kasih sudah memberikan waktu luang. Saya yang untuk terima kasih. Saya yang terima kasih, Mas. Salam teman-teman di NCMS. Terima kasih. Insya Allah. Teman-teman sekalian, kita kembali lagi besok sore. Besok hari Jumat kita bersama Kiai Ulil Absar Abdallah. Kita akan bicara soal tafsir. Salam Kiai Ulil. Insya Allah. Kiai Ulil lagi mengkaji kitab Ihya Ulumuddin yang sudah sekian tahun, dan kemarin sampai pada kajian tentang takfir. Jadi tradisi kebiasaan takfir, mengkafirkan orang lain. Nah, ini mau kita bahas besok sore. Terima kasih pada beliau. Ya, titip pada beliau, saya juga suka sesekali mendengarkan space beliau di Ihya itu. Jadi mohon izin perkenan jadi santri beliau gitu. Terima kasih. Insya Allah. Ya. Terima kasih banyak Kiai Miftah, teman-teman sekalian. Sama-sama, Bapak semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.